Saya, Maslihatul Arafah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Karanggude. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanggude, Ibu Diah Triutami SPD EPD, yang kami hormati Ibu Maslihatul Arafah SPD sebagai pengisi praktik baik pada siang hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta teknik SD Negeri 1 Karanggude. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini, hari Rabu 21 Agustus 2024, kita bersama-sama bisa bersilaturahmi bersama dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Maslihatul Arafah SPD. Yang kedua, sholawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk sebagai umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif Rabu 21 Agustus 2024 segera dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dini Ratna Baturi SPD. Kepada Ibu Dini dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Acara yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri 1 Karanggede yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Triputami SPD MPD. Kepada beliau, Ibu Diah Triputami SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Pengurus dan karyawan SMP 1 yang kami hormati, yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi atas segala nikmatnya yang tertuju untuk kita semuanya sampai dengan hari ini. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang lain-lain selalu kita terima setiap hari, dan kita wajib mensyukuri hal tersebut supaya nanti nikmat-nikmat itu akan terus bertambah hari demi hari. Allahumma amin. Salawat salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, penutur umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi atau masuk dalam golongan umatnya yang senantiasa akan diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita semua berkumpul di ruang kelas 1 di SD 1 Karanggede dalam rangka mengikuti kegiatan dari salah satu teman kita, yaitu Ibu Maslihatul Arafah, yang kita semuanya tahu bahwa beliau sedang dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan semua yang dipraktekkan, semua yang direncanakan, dan semua yang ditugaskan, kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar dan dimudahkan. Amin. Untuk kesempatan hari ini beliau akan menggelar praktek nyata. Sudah prakteknya berapa Ibu? Sudah praktek yang keempat, tidak terasa dari awal kita ikuti, kita sembunyi, kita dukung bersama sampai hari ini sudah melaksanakan praktek yang keempat. Untuk praktek kali ini akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini mungkin pengertiannya sangat luas. Budaya positif itu berbagai macam. Nanti akan kita tahu apa yang akan disampaikan oleh Bu Maslihatul Arafah. Kita hanya tinggal mengikuti. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau ada yang perlu ditambahkan, mungkin beliau membuka dengan lapang dada, menerima masukan, menerima saran dan sebagainya. Sepanjang itu bisa diterima dan bersifat positif, bisa sebagai tambahan untuk penyempurnaan aksi nyata daripada calon guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Maslihatul Arafah. Kali ini kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Nanti kita akan mengikuti dari awal sampai akhir ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan digelarnya atau dilaksanakannya aksi nyata dari Bu Ofra atau Bu Maslihatul Arafah ini akan menambah wawasan untuk kita semuanya, terutama bagi guru-guru yang masih muda ini, masih sangat banyak kesempatan. Ikutilah jejak Bu Ofra. Karena kebetulan di sini juga sudah ada guru penggerak, yaitu Pak Ekspoyono. Ini yang kedua adalah Bu Maslihatul Arafah. Mudah-mudahan nanti yang ketiga mudah-mudahan Ibu Meli, Bu Rudi, Bu Wati, Bu Dini, Bu Luki, Bu Fitri, Bu Ani, Bu Rifana, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan menyusul mengikuti atau ikut seleksi dalam calon guru penggerak tahap demi tahap, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya menjadi guru penggerak untuk SD Negeri 1 Karanggede. Tepuk tangan semuanya. Karena apa? Kegiatan guru penggerak ini memang sangat positif, sangat kreatif, sangat inovatif untuk pengembangan, khususnya untuk pengembangan pembelajaran yang tertuju untuk anak didik, khususnya di SD
Negeri 1 Karangmude. Pada Bu Maslihatul Arafah, kami ucapkan selamat. Kemudian silakan untuk melakukan aksi nyata di depan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita akan bisa mengikuti dan bisa lebih tahu lebih dalam tentang apa itu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Maslihatul Arafah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berkarya Bu Opa, mudah-mudahan semakin tambah wawasan, semakin menambah pengetahuan, semakin blueberry kepada kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih. Kami akhiri bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu, pemaparan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi pemahaman dan penerapan pengajaran budaya positif oleh Ibu Maslihatul Arafah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, SD Negeri 1 Karangmude, Rabu 21 Agustus 2024. Kepada Ibu Maslihatul Arafah SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Karangmude, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Karangmude dan tenaga kependidikan. Pada kesempatan ini, dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanahnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuka sabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini, bukan berarti saya yang paling hebat, bukan berarti saya lebih pintar dari panjenengan semua, tapi di sini saya akan memaparkan aksi nyata tentang pemahaman budaya positif yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak. Mohon izin nih Bapak Ibu. Nah, begini. Nah, Bapak Ibu, mari kita senyum selama 30 detik. Coba Bapak Ibu saling bertatapan dengan rekan sebelahnya. Kita mulai senyum selama 30 detik. Fungsinya apa? Ya, supaya kita ya, kalau dengan Pak Kasep bisa ya. Nah, saling bertatapan, mari kita saling bersenyum selama 30 detik. Dimulai. Ayo oke. Senyum 30 detik. Ya, semuanya senyum. Jangan ada yang terpaksa senyumnya. Harus dari hati yang paling dalam.
keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, saya memperoleh materi ini dalam waktu yang cukup panjang di modul 1.4. Kalau biasanya modul yang lain itu hanya butuh waktu 2 minggu, untuk modul ini modul yang paling istimewa, harus disikapi dengan istimewa karena tugasnya juga istimewa. Nah, mari kita saya akan mencoba mendefinisikan pemahaman saya kepada Bapak Ibu semua konsep-konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mengetahui teori belajar tabula rasa bahwa anak itu adalah kertas kosong yang kita bebas menggambar apa saja di kertas tersebut. Ternyata teori tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, anak itu ibarat kertas putih yang sudah memiliki garis samar, di mana garis positif harus kita tebalkan dan garis negatif harus kita buang supaya tidak terlihat. Nah, seperti dalam Islam kan anak katanya sudah membawa takdirnya masing-masing. Anak punya bakat, potensi, ibu katanya anak juga membawa rezeki masing-masing. Jadi teori pendidikan seperti itu, anak bukanlah kertas kosong yang kita bebas menggambar apapun, tapi anak sudah punya bakat, potensi, ya, tapi masih sama. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis-garis itu, di mana garis yang positif harus kita kuatkan, sementara hal-hal negatif harus kita hilangkan. Jangan. Nah, maka dari itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini tujuannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kita harus tahu kalau anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada anak yang suka di bidang olahraga, seni, kemudian lukis dan lain-lain. Jadi potensinya berbeda-beda. Nah, ada lagi perubahan paradigma baru. Selama ini banyak miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi tahu nih Bapak Ibu? Kesalahan konsep atau teori yang sudah tersebar tapi ternyata salah konsep. Nah, yang pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Mungkin di antara kita berpendapat guru itu bisa mengontrol semua perilaku murid. Ternyata kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini misalkan kita memberi hadiah kepada anak yang dapat nilai 100. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah selamanya itu berdampak positif bagi anak? Tidak. Nanti bisa juga anak akan semangat belajar hanya untuk mengejar nilai atau hadiah. Jadi tidak selamanya penguatan positif bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita misalkan memberitahu anak dengan cara membuat rasa bersalah, mengelas supaya anaknya patuh terhadap kita. Tapi tidak sepenuhnya benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa sebagai orang tua atau sebagai guru. Kadang kita pengen memaksa anak agar berperilaku seperti keinginan kita. Ternyata itu adalah miskonsepsi yang sering sekali terjadi di lingkungan sekitar. Nah, dari miskonsepsi tersebut kemudian Dr. William Glasser merumuskan beberapa miskonsepsi dengan teori kontrol atau teori pilihan. Sekarang coba kita bermain kepalan tangan. Nah, anggap saja Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga, ya Bu. Di kepala tangan Bapak Ibu terdapat benda yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Ya, benda yang paling berharga, boleh emas, boleh uang ratusan juta, rumah atau apapun yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Bapak Ibu
sekuat tenaga. Nah, di sini saya akan mencoba. Bu Ludi, maukah Bu Ludi membuka kepala tangan Bu Ludi kalau saya beri hadiah? Mau? Iya. Coba dibuka kepala tangannya. Nah, ya. Kalau Bu Dini mau nggak membuka kepala tangannya kalau saya beri hadiah 5 juta? Kenapa nggak mau? Ini sangat berharga. Ya, kalau Bu Meli bagaimana? Mau nggak membuka kepala tangannya? Tergantung apa? Tergantung hadiahnya. Kalau Bu Luki bagaimana? Nggak mau. Kenapa, Bu? Ya, luar biasa ya. Nah, luar biasa, jangan sampai diserahkan ke orang lain. Menuju sosial. Iya, memberikan dengan senang hati ya, Bu. Ya, permainan kepala tangan tadi ya. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang memegang kontrol itu sebenarnya orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Ya, panjenengan mau tetap menutup kepala tangan atau membuka itu berasal dari hati nurani sendiri. Ya kan? Ada yang dengan mudah membuka, ada yang ragu-ragu, ada yang mantap jiwa mempertahankan prinsip yang dia pegang. Jadi dari permainan sederhana tadi, pemegang kontrol sebenarnya adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi diri kita. Prinsip kita itu kita yang pegang. Ya, jadi kita sendiri yang memegang. Nah, kemudian dari teori kontrol tadi, stimulus respon atau teori lama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita melihat orang yang berbeda pendapat, stimulus responnya kan dia harus sama pendapatnya dengan kita. Nah, padahal di teori kontrol tadi, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia, bahwa semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain harus sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kan yang ada di sekitar kita, ya. Anak melanggar peraturan, apapun yang pasti salah. Melanggar peraturan salah. Nah, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti ada alasan mengapa anak berbuat salah. Nanti hubungannya dengan kebutuhan manusia. Setiap perilaku manusia pasti ada alasannya. Nah, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sekuat apapun dari luar, tekanan dari luar, sebenarnya yang bisa mengendalikan kita adalah diri kita sendiri. Nah, berdasarkan kondisi kekinian pendidikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu pendekatan komprehensif serta ramah anak untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah pendekatan disiplin positif. Nah, mendengar kata disiplin, menurut Bapak Ibu, arti disiplin itu apa ya? Menaati peraturan. Kenapa lain disiplin itu apa, Pak Budi? Patuh. Ya, jadi disiplin itu identik dengan kepatuhan terhadap suatu aturan. Itu yang beredar di sekitar kita, berada di masyarakat, gitu. Disiplin yang berarti taat dan patuh terhadap aturan. Nah, sebenarnya asal mula kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan menjadi pribadi yang mereka. Jadi seharusnya disiplin itu sumbernya dari hati, dari diri sendiri, supaya mereka menjadi pribadi yang merdeka. Jadi seharusnya disiplin itu tidak terpaksa, tapi ada dorongan dari hati, dorongan dari diri.
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun suasana yang merdeka tidak berarti bebas sepenuhnya, tetap ada disiplin. Disiplin diri sangat ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk disiplin, ada orang lain yang harus memaksa kita agar disiplin. Nah, jadi kesimpulannya, disiplin yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Penerapan disiplin yang bertujuan untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berarti intinya disiplin positif itu ya disiplin dari kesadaran diri sendiri untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Menurut Bapak Ibu, pernah mendengar nilai-nilai kebajikan? Bajik itu apa yang berarti nilai? Baik. Ya. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik ya. Atau sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi karakter yang baik, sifat-sifat yang baik itulah nilai-nilai kebajikan. Sementara nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal, secara luas, secara umum, disepakati bersama lintas suku, bangsa, agama, sepakat dengan nilai-nilai tersebut. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh kita sebagai pendidik terhadap peserta didik kita adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Diakomodir oleh ini, misalkan anak yang sopan santun, taat beribadah, itu masuknya sifat yang mana? Yang beriman dan bertakwa. Kemudian percaya diri, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, masuknya yang mana? Jadi sifat-sifat kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu semuanya terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nilai yang sangat luar biasa. Kemudian lanjut ke materi berikutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Bahwa setiap manusia berperilaku ada motivasinya. Bapak Ibu setiap pagi datang pagi-pagi ke sekolah, motivasinya karena apa? Ada lagi yang lain. Pagi-pagi sebelum jam 7 harus sampai di sekolah. Motivasinya apa? Memberi contoh. Apalagi ada yang takut ditegur ibu kepala sekolah? Ada yang ingin mendapat pujian menjadi guru terrajin? Motivasinya apa? Bisa absen? Ya. Nah, teori motivasi manusia ternyata ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, orang berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau saya tidak melakukan ini, saya akan dihukum, dapat hukuman, saya dikucilkan dan lain-lain. Itu yang pertama. Berarti menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapatkan
ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, teori 1 dan 2, motivasi ke 1 dan 2 disebut sebagai motivasi eksternal karena berasal dari luar diri kita. Seperti murid-murid kita kan juga Ibu mengerjakan PR, motivasinya supaya apa? Dari guru. Berarti kan motivasi yang pertama tidak mendapat hukuman. Yang kedua mendapat nilai 100. Berarti kan motivasinya ingin mendapat penghargaan. Yang ketiga menghargai diri sendiri. Siswa tersebut berarti menyadari tanggung jawabnya sebagai siswa, yaitu belajar. Ya, seperti kita tadi, misalkan datang pagi-pagi ke sekolah, kalau motivasinya yang pertama datang sebelum jam 7 supaya tidak mendapat teguran. Ya. Kalau motivasinya yang kedua mungkin bisa mendapat ujian. Tapi kalau motivasinya yang ketiga menghargai diri sendiri, berarti misalkan menghargai profesi sebagai guru. Jadi seperti Bu Romi yang ingin memberikan teladan. Ya, itu berarti motivasi intrinsik. Tadi sudah saya jelaskan di masing-masing. Lanjut lagi. Nah, sebentar begini tadi. Nah, ternyata motivasi yang kedua atau mengharapkan penghargaan atau imbalan itu, menurut Alvin Kohn, dampak dari memberikan penghargaan atau hukuman itu tidak selamanya baik. Ya. Ada mengurangi kecepatan, tidak efektif, mengurangi motivasi intrinsik. Kalau anak pengen dapat hadiah terus, otomatis kan ya berperilaku baik, ingin mendapatkan sesuatu, jadi mengurangi motivasi intrinsiknya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi disiplin karena ada imbalan, disiplin supaya tidak kena hukuman, kan jangka waktunya pendek. Kalau tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, ya tidak disiplin lagi. Merusak hubungan, kemudian juga bisa menurunkan kualitas, bersifat menghukum dan mematikan kreativitas. Saya pernah mengalami yang mematikan kreativitas. Mungkin Bapak Ibu juga pernah. Ketika misalkan kita berkarya membuat cerita nih, Bapak Ibu, kalau tidak ada penghargaannya, itu tidak akan mengalir dengan lancar. Bisa diselesaikan satu kali duduk mungkin. Tapi ketika mengikuti lomba, di situ kan ada iming-iming. Juara 1 mendapat 500.000, juara 2 mendapat 400.000. Itu menurut saya betul mematikan kreativitas. Jadi yang biasanya lancar, ketika ada iming-iming hargaannya, jadi tidak seperti ada beban, kita takut. Jadi tulis ini nih, ketolnya orang pik, akhirnya kan habis ganti lagi. Itu benar kalau penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Jadi tidak selamanya berdampak positif. Sampai nggak Bapak Ibu? Kita bermain sebentar ya. Nah, sedikit sebentar. Buat ini tahu. Kita bermain ayam bebek entok. Ayam bebek entok. Kalau ayam gerakannya seperti apa? Kalau bebek gimana? Kalau entok gimana? Entok. Ya, jadi kalau misalkan saya bilang ayam, Bapak Ibu gerakannya gimana? Ayam. Sepertinya kalau berdiri jadi lebih seru Bapak Ibu. Kalau ayam, ayam
ditinggalkan. Kenapa kamu diam masuk orang kayaknya? Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita bisa mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau beberapa kebutuhan dasar kita. Ketika seorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin Bapak Ibu sering menjumpai anak di kelas yang sedikit usil dengan teman, sudah mengganggu teman. Itu sebetulnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Mungkin di rumah kurang sarapan, kemudian kurang kasih sayang, calonnya kurang. Jadi ada motivasi, ada latar belakang anak itu berbuat seperti ini. Nah, selanjutnya apa saja kebutuhan dasar manusia? Menurut Dr. William Glasgow dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survival living. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 hal tersebut. Oke, mulai dari bertahan hidup. Nah, apa sih bertahan hidup? Berarti kebutuhan seperti kesehatan, rumah, makanan, intinya agar kelangsungan hidupnya terjaga. Ya itu tadi belum sarapan, lapar ya Bu. Nah, jadi timbullah binatang itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berarti ini kebutuhan lebih ke menerima kasih sayang, kemudian menjadi bagian dari satu kelompok. Bisa juga terhubung dengan orang lain seperti teman. Intinya merasa disayangi, kemudian merasa dihargai, diperhatikan, merasa menjadi anggota kelompok, anggota keluarga. Itu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Ini biasanya anak akan menunjukkan kemampuannya, kebisaannya. Dia akan menunjukkan kompetensinya. Kalau aku juara, dan saya egonya kan jadi inilah aku. Jadi itu kebutuhan akan penguasaan. Jadi anak berusaha menjadi kompeten, mencapai sesuatu. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk bebas atau kemandirian, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seorang. Misalkan di kelas ada anak saat pelajaran matematika malah gambar. Ada nggak Bu? Pernah dolanan. Itu berarti dia mencari kebutuhan kesenangan karena nggak senang matematika. Dia mencoba mencari kesenangannya sendiri dengan menggambar itu, menyanyi, cinta. Berarti mencoba memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dia. Kemudian jadi juga ya kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Hampir mirip antara kebebasan dan kesenangan. Kalau kebebasan itu dia bebas mandiri, mau ya, tapi kalau kesenangan lebih ke mencari kesenangan. Sobat Bu, ini ada studi kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan jika Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kira-kira Doni bertahan hidup karena mungkin
tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, jadi dia berkuliah di kelas dengan harapan gurunya jadi perhatian. Jadi tindakan apapun dari siswa-siswi kita di kelas pasti ada motivasinya. Seperti Putra mungkin ibu mungkin, ya dia mungkin yang paling utama kasih sayang, ya kan? Dimana dia sosok yang dari kecil tidak pernah mendapat kasih sayang secara ibu. Jadi dia berulang seperti itu, maksudnya ingin menggapai teman itu karena ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dari ibunya atau ibunya yang itu. Jadi terpenting setiap tindakan anak yang melanggar peraturan pasti ada hal yang ingin dipenuhi, kebutuhan dasar mana yang ingin dia penuhi dengan berulang lagi. Nah, kemudian untuk mewujudkan murid merasa sebagai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kita perlu merancang suatu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuat kesepakatan kelas. Luar biasa. Sudah ditempel di dinding kelas masing-masing? Sudah. Kesepakatan kelas tersebut merupakan bagian dari keyakinan kelas. Cara Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas seperti apa? Diskusi. Ya, jadi anak diajak berdiskusi untuk menyusun kesepakatan kelas. Coba Bu Dini salah satunya apa kesepakatan kelas Bu Dini? Tidak berkata kasar di dalam kelas. Kalau Bu Dini tidak ribut selama belajar. Belum tidak memanggil teman dengan sebutan orang tua, tidak makan di kelas, buat ini tidak lari-lari di kelas, buat ini buruk ini mengikuti pelajaran dengan penting, taat, membuang sampah pada tempatnya, buat ini tidak bercerita sendiri. Luar biasa sekali. Kesepakatan. Oh iya, Pak Budi sama Mas Asim bilang kan ada kesepakatan kelas apa tidak? Yang kedua dan kedua harus memakai pakaian yang tidak memakai tidak boleh Pak Budi. Pak Budi apa? Wajib membawa botol sendiri, botol air. Botol kosong apa botol besar? Botol minum. Nah, selanjutnya Bu Dini. Nah, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas bedanya apa? Keyakinan kelas juga bersama-sama. Artinya bisa melatih. Peraturan mungkin lebih manusia gitu ya. Terus yang buat siapa kalau peraturan guru-gurunya? Oh, berarti kalau menurut Bapak Ibu kalau peraturan itu yang buat satu pihak, keyakinan kelas itu dibuat dua pihak atau dibuat bersama antara guru dengan siswa. Coba kita cari bersama ya. Ada peraturan di sekolah kita dilarang merokok.
bukan karena peraturannya, tapi karena keyakinannya. Bukan karena takut merokok, bukan takut peraturan dilarang merokoknya, tapi mereka yakin merokok itu bisa membahayakan kesehatan. Jadi mereka tidak merokok karena ada motivasi intrinsik supaya mereka tetap sehat. Sampai itu kita budi. Oh, aku tidak boleh merokok karena aku sehat. Keyakinan itulah yang kita buat untuk membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu yang kita tanamkan kepada siswa. Keyakinan bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan itu lebih ke poin-poinnya, kalau keyakinan adalah nilai-nilainya. Nah, tadi ya, jadi ini keyakinan kelas bertujuan untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti anak itu cenderungnya kalau sudah memiliki keyakinan kelas, cenderung melaksanakan keyakinan kelas daripada peraturan-peraturan. Nah, tadi Bapak Ibu menyampaikan kesepakatan kelas tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kemudian saya ingin meneruskan sedikit Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sebaiknya menghindari kata negatif. Jangan tidak dilarang. Misalkan tadi Bu Dini tidak apa ya? Tidak berkata kasar. Itu kalau dibuat positif menjadi seperti apa? Berkata yang sopan. Oke, tadi Bu Dini nah, tidak ribut di dalam kelas. Kalau dibuat menjadi positif seperti apa? Tenang mengikuti pelajaran. Oke, tadi ada yang tidak berantem dengan teman. Oke, mungkin bisa dibuat menjadi rukun dengan teman atau sayang dengan teman, saling menghormati sesama teman. Atau tidak mengejek. Tadi tidak memanggil anak dengan sebutan orang tuanya ya Bu. Mungkin bisa dibuat menjadi memanggil anak dengan nama yang sebenarnya atau memanggil anak dengan nama yang baik. Teman-teman ya, ini saya juga diterima pada saat pernikahan ini. Kesepakatan awal saya di kelas juga tidak bertingkah dengan teman, tidak ribut sendiri. Tapi setelah ada teori ini, supaya tidak menggunakan kata negatif. Jadi saya ubah kesepakatan. Kayak peraturan dilarang merokok, dilarang minum. Berarti dalam proses pembuatan keyakinan kelas, Anda harus ditanyakan lebih dahulu, harus tahu lebih dahulu keyakinan kelasnya kita apa. Nanti pada saat keyakinan kelas ada perilaku yang disebut perilaku yang boleh dilakukan. Jadi proses pembuatan keyakinan kelas itu lumayan panjang, harus diskusi dua belah pihak, anak harus paham keyakinan kelas tersebut. Lanjut lagi Bu. Tadi karena semuanya sudah ya itu kemarin saya ini contoh kesepakatan kelas saya ya. Kemarin sebelum ini saya menggunakan kata jangan tidak terlambat ke sekolah. Coba datang ke sekolah tepat waktu. Misalkan tidak berbicara saat guru menjelaskan atau tidak berbicara sendiri di dalam kelas, mendengarkan ketika orang lain berbicara. Jadi tidak ada kata negatif. Diganti lagi ya. Maksudnya kalau saya bisa seperti ini, katanya kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Nanti diulang lagi, dipasang lagi tempel yang baru, hilangkan kata tidak menjadi kata positif. Bismillah nih Bapak Ibu demi kebaikan putra putri kita semua. Yang kamu buat lagi yang duduk. Nah, coba mari kita identifikasi hal tersebut termasuk peraturan atau kalau peraturannya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kita harus mengembalikan buku ke tempatnya. Nilainya apa yang ingin kita sampaikan ke anak-anak?
menghormati, saling menyayangi, dilarang melakukan kekerasan, menyayangi sesama, rukun dengan teman, hadir sebelum pembelajaran dimulai, disiplin, bergantian atau menunggu giliran, sabar, gunakan masker, kesehatan. Coba begini, apakah Bapak Ibu sudah tepat? Ya, luar biasa. Nilai tanggung jawab dalam mendidik orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir sebelum pembelajaran dimulai, bisa disiplin, menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, sampai gunakan masker. Tujuannya COVID ya, setiap hari harus pakai ini. Untuk mencapai tujuan utama keyakinan kelas sebagai pendidik harus bisa merefleksikan dan memposisikan diri dengan tepat. Ada 5 posisi guru ketika murid kita melakukan suatu kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Misalkan pada satu acara ada murid yang tidak memakai topi. Kalau guru menemui anak tersebut, yang akan guru diucapkan apa pada anak tersebut? Tidak memakai topi, tidak memakai dasi. Kira-kira apa? Kenapa nggak pakai topi? Kalau Pak Budi anak wawancara nggak pakai atribut lain, yang akan Pak Budi lakukan apa? Apa? Ya. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, guru apa yang akan guru katakan? Ternyata ada 5 posisi guru dalam menangani siswa yang melanggar aturan. Apa saja posisi kita? Nah, kita lihat dulu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Sekarang kan zamannya anak pada main medsos ya. Nah, kadang ada yang suka kebablasan di media sosial. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Kira-kira yang akan dilakukan kepada Hana seperti apa? Yang suka merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Diberi nasihat untuk saling menghargai satu sama lain, Ibu. Semoga hawanya disita. Buat ini seperti apa? Menghadapi Hana. Diberi nasihat. Diberi nasihat dampaknya apa atas perilaku yang telah dilakukan. Keren semua. Nah, ternyata kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser. Sama gue baca. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai pembuku. Kayak sama?
kayak sih. Jadi kalau orang yang biasa ngomong ya, biasanya gampang itu apa namanya? Baik. Sepi-sepi dulu. Jadi biasanya murid itu akan menaati peraturan ya saat itu kalau sudah hukumannya selesai ya kembali lagi karena dalam hatinya muncul rasa dendam. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ini biasanya akan mengeluarkan kata-kata nada suara melemah, halus, lembut, sedih, ya kan? Ibu sangat kecewa sama kamu. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Sudah 3 kali loh ibu nasihatin kamu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nada-nada yang seperti itu kepada anak, kalau memutuskan anak, gara-gara aku dulu jadi sedih, kan? Gara-gara aku waktu itu terpaksa. Orang orang bisa, Bu. Kenapa? Orang orang Ya itu saja, jangan kemudian ya, jangan kamu ajak kayak mana ya, orang merasa lebih sih. Sama. Nah, kalau kamu seperti ini terus, kamu bisa mati lagi. Kemudian bisa sakit loh, Bu. Kasihan kamu kan ibu. Jadi kalau membuat rasa bersalah akan membuat siswanya merasa ada beban, ya kan? Kalau aku seperti ini nanti begitu sedih, jadi nangis, gitu kan? Jadi ada seperti itu yang berat sekali. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, ya, kayak Bu Nelly biasanya, ya. Sini, Bel, oh sih kan aku orang baru PR, apa sih kan PR? Kan Bu Nelly warnain. Nah, jadi suasananya akrab, seperti teman sendiri. Nah, gitu kan? Posisi teman bisa negatif, bisa juga positif. Positifnya hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Jadi hubungannya baik, guru dengan murid akrab, guru dengan murid solid ya. Murid tidak takut kepada gurunya. Tapi negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Biasa ditolongin gurunya, ya kan? Loh, jadi mendingan titik cuek ya, kan seperti itu. Kemudian kalau guru di posisi teman akan berkata, ayo bantulah lebih gampang ya. Jadi suasananya akrab, mencoba berkomunikasi akrab dengan siswa. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti kita bantu. Nah, hasilnya murid senang karena akrab dengan gurunya. Tapi dampak negatifnya murid tergantung pada guru tersebut, hormat pada guru tersebut, tapi dengan guru yang lain biasanya kurang hormat. Jadi menganggap gurunya kan udah ini seperti itu akibat terlalu dekat dengan murid posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nada suara datar bahasa tubuh formal. Biasanya posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi anak jika melanggar peraturan diberitahu konsekuensinya apa. Kenapa ini memakai sepatu
ini kenapa? Nah, oh ya betul Bu Guru. Jadi Mbak Surya mengakui ya kalau Mbak Surya melakukan hal tersebut. Namun Mbak Surya itu hal yang salah atau tidak? Ini kan dia kan salah. Nah, terus dari situ setelah dia melakukan kesalahannya, kita dari alasannya apa sih kok Mbak Surya sampai merobek hukum ini teman? Di situ kan anak kan bercerita. Alasannya ini Guru, saya dibilang ini. Oh nggak apa-apa, setiap orang pernah berbuat salah. Guru juga pernah berbuat salah. Setelah Mbak Surya tahu kesalahannya, kira-kira yang Mbak Surya bisa lakukan apa untuk memperbaiki kesalahan? Jadi anak diajak berdiskusi untuk mencari solusi bersama-sama dari permasalahan yang telah dia lakukan. Seperti itu, Ibu. Nah, kemudian dari kelima posisi kontrol tersebut, nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Sebagai ada kasus nih, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi pendukung, langsung memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Itu kalau pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu bapak ya sekali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Karena kalau tidak membawa atribut, konsekuensinya harus membeli atribut. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak harus apa? Menyadari dia salah atau tidak. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau manajer ada solusi bersama nih. Nah, selanjutnya dari kelima posisi kontrol itu kita coba tempel Ibu. Kamu selalu saja salah. Kira-kira apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai teman. Ingat sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba kita buktikan. Paham ya? Sama posisi kontrol masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu tahu kelima posisi kontrol tadi, kira-kira sebagai guru kita harus menempatkan diri sebagai posisi kontrol yang mana? Kelima menuju. Iya, yang paling baik untuk mengajak siswa memperbaiki kesalahan. Jadi kalau penghukum tadi dampaknya harus didenda segala macam. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi diharapkan guru bisa menjadi posisi manajer. Manajer nih Bapak, jangan hukum-hukuman lagi ya Pak. Manajer. Manajer pengaturan gitu ya. Tapi kalau di sini di manajer itu berarti tadi berdiskusi, berkolaborasi dengan siswa bagaimana memecahkan masalah bersama. Kemudian dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, jika ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Berikutnya begini. Nah, apa itu restitusi? Masih ingat waktu dulu Pak Eris menyampaikan materi restitusi? Ya, selanjutnya begini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Restitusi itu hampir mirip dengan posisi kontrol sebagai manajer tadi. Apakah restitusi sama dengan hukuman? Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misalkan pada pelajaran olahraga ya Pak Budi, ada anak yang tidak membawa botol. Nah, menurut Pak Budi kan dihukum. Anak itu tidak tahu akan mendapat akibat apa, ya kan? Jadi apa
lakukan. Kemudian nih coba tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ada konsekuensi. Mencatat permintaan maaf 100 kali karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena tidak mengerjakan tugas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Coba dibuka jawabannya. Betul teman-teman. Sudah pulang dengan hukuman dan konsekuensi. Intinya hukuman itu satu arah, kalau konsekuensi 2 arah. Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Lanjut. Nah, selanjutnya tentang restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan menjadi pribadi yang lebih baik. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi intinya restitusi adalah ketika murid berbuat salah, guru mencoba menggali latar belakang kesalahan yang murid itu lakukan, kemudian diyakinkan dengan keyakinan kelas dan berusaha bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi tersebut kemudian dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiganya nanti saudara. Nah, segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa benar kamu kemarin misalkan menyebut Vira dengan nama orang tuanya? Ya benar Bu, nggak apa-apa. Guru juga pernah salah, manusiawi kok berbuat salah. Itu berarti menstabilkan identitas. Ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kita mencari latar belakangnya. Kalau boleh tahu, alasan kamu memanggil Vira dengan nama orang tuanya apa? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu memanggil teman dengan memanggil nama orang tuanya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Misalkan akan saling menghormati. Setelah kamu tahu kesalahan kamu, yang harus kamu lakukan apa ya? Mungkin anak akan bilang meminta maaf, tidak mengulangi. Itu tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang kedua, menstabilkan identitas. Biasanya kalimat-kalimat yang digunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu tidak Bapak Ibu. Manusia tak pernah luput dari dosa dan salah. Saya sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Jadi intinya di sini anak itu dibuat apa ya? Merasa tidak apa-apa. Salah itu hal yang wajar. Mereka tidak takut sudah melakukan kesalahan. Salah itu manusiawi. Gak apa-apa berbuat salah, asal mau memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih dulu dari ini ya. Kan lagi, alasan kamu apa memanggil Vera dengan nama orang tuanya? Saya kesel guru sama Vera. Oh gak apa-apa, untung kamu hanya memanggil dengan nama orang tuanya, gak yang aneh-aneh, gak yang lebih dulu dari itu. Dan validasi tindakan yang salah. Berikutnya ke menanyakan keyakinan. Nah, setelah 1 dan 2 terlalui, apa yang kita
Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan di kelas. Jadi intinya pada tahapan ini yang pertama saya menstabilkan identitas. Ada kesalahan teknik, maaf Bapak Ibu. Padahal waktu di setel di video biasa gangguannya tidak terlalu terdengar. Nah, ini setelah OKCT malah gangguannya pada mati semua. Nah, jadi intinya itu ada siswa saya yang memakai sandal saat pelajaran. Ya Bu, kalau misalkan positif membungkukkan, ya kamu pakai sandal sana ulang, gitu kan? Nah, tapi dengan menerapkan segitiga restitusi, pertama kita coba, ya kenakan dulu. Kamu tahu mengapa ibu memanggil kamu ke sini? Tidak tahu Bu. Coba kamu lihat dari coba pesawat kaki, kira-kira ada salah atau tidak hari ini? Nanti kan anak-anak lupa apa itu. Oh iya, saya pakai sandal. Kan anak sudah menyadari kesalahannya. Kita tarik identitasnya. Gak apa-apa sekali salah tidak masalah. Nah, terus alasannya apa aku pakai sandal? Katanya biar wudhunya praktis. Nah, kita cari solusi bersama. Biar wudhunya praktis seperti apa? Membawa sandal, tapi sandalnya dipakai ketika berwudhu. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh yang kedua intinya sama saja, oke? Nah, jadi dari peraturan kelas kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita kembangkan lagi menjadi lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif diharapkan akan tercipta budaya positif. Jadi intinya budaya positif itu adalah anak dengan intrinsik motivasi dari dalam dirinya sendiri selalu meyakini kebajikan, nilai-nilai kebajikan
berarti bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol apa tadi ya Bu? Manajer, dan menerapkan sertifikat restitusi dan konsisten dengan murid untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Di kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang mampu menuntun murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, demikian tadi paparan diskriminasi budaya positif yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Dalam penerapan yang dipaparkan, diterapkan ke anak yang sebenarnya seperti putra itu. Kita misalkan pelan-pelan bawa putra ajak ngobrol berdua. Kita sudah tahu bahwa putra ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kita harus posisi kontrol tadi Mas Putra, kenapa kok hari ini Mas Putra seperti ini? Alasannya apa ya? Jadi dari hati ke hati, pendekatan dari hati ke hati, mencoba menggali permasalahannya dan dia itu dulu apa sih sebenarnya, kita cari solusinya bersama-sama. Ada lagi? Terima kasih atas pemaparan. Saya mohon maaf nih Bapak Ibu apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Saya untuk dari sumber sore hari ini yaitu Ibu Masyarakat Arafah yang dari tadi memaparkan aksi nyata modul 1 destinasi budaya positif dengan sangat membara, menyala dan memberi kita pengetahuan yang luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum sesi berikutnya ada pantun. Boleh jawab dengan cakep gitu. Menggoreng ikan dicampur pakai. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian acara aksi nyata. Semoga Bapak mendapat nilai bagus. Satu lagi nih, ikan patin banyak duri. Digoreng Bu Ova, orang pageraji. Silahkan bertanya di sesi ini, biar nanti Bu Ova jawab dengan senang hati. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan tanya jawab. Barangkali tadi Bapak Ibu belum puas bertanya tentang pemaparan atau adanya destinasi budaya positif. Kami buka sesi 1 untuk 2 penanya. Silakan. Apa sudah cukup Bapak Ibu semua? Bu tadi Bu Luki. Monggo. Iya. Terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya. Tadi memang sempat nyentil sedikit tentang mengapa kita tidak boleh menggunakan kata dilarang, menggunakan kata jangan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Luki atas pertanyaannya. Kenapa kita dilarang menanam anak-anak dengan kata dilarang, jangan ya? Di sekarang ini kita harus menanamkan pikiran positif pada anak. Jadi kalau kita menggunakan kata dilarang, jangan, tidak boleh, itu mindsetnya kok apa? Anak negatif.
kita dituntut untuk membiasakan anak dengan kata-kata positif agar yang pertama di anak adalah hal-hal positif, tidak terbiasa dengan hal-hal negatif. Nah, sekarang kan parentnya sekarang ya, pendidikan anak kan luar biasa. Jangan gunakan kata jangan, tidak ada anak kan. Kalau anak misalkan lagi mencari piring ya, oh jadi tidak boleh. Anak diambil, diambil piringnya, ayo. Di dalam dunia parenting, ya. Waktu itu Isa tahu itu ya Bu, ini kita Billy. Kalau biasa, tapi nanti kita Billy sudah waktu Isa itu putranya dia menjatuhkan piring kan, yang kita Billy apa? Astagfirullah. Anak ibu yang baik, anak ibu yang soleh. Jadi jangan seperti itu, jangan berisik. Jadi anak sejak dini itu dikenalkan dengan hal positif, bisa mungkin kita jauhkan dari hal-hal negatif termasuk kata-kata berbangsa negatif supaya anak pertama apa positif dari kecil terbiasa berbuat yang baik. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah ada 10 penanya yang sudah terjawab oleh Bu Opa tadi dengan begitu terang benderangnya. Semoga kita mendapat manfaat dan keberkahan di hari ini dengan adanya pemaparan dari Ibu Masrihatul Arofah SPD CGP Angkatan 11 Karangbude 21 Agustus 2024. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Masrihatul Arofah SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara itu kami selaku pembawa acara mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila dalam kami membawakan acara banyak tutur kata dan tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak semua. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.